kelompok 4 kelas C semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi fungsi. Yang saya jelaskan di sini itu definisi dari fungsi. Apa sih fungsi itu? Fungsi adalah sebuah relasi yang memiliki aturan khusus. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan hanya satu anggota himpunan B. Sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi jika memenuhi syarat yang berikut. Nah, yang pertama itu, setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan. Yang kedua, setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan dengan satu anggota himpunan B. Nah, misalkan fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A disebut domain atau daerah asal, sedangkan himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Nah, himpunan B yang merupakan peta atau pasangan yang berelasi dengan himpunan A disebut dengan range atau daerah hasil. Nah, notasi fungsinya itu sebagai berikut. Yang pertama, F memetakan anggota himpunan A ke himpunan B. Fungsi F memetakan A ke B atau B peta dari A. Yang kedua, fungsi F memetakan A ke B atau B peta dari A. Yang ketiga, F memetakan setiap anggota domain ke anggota kodomain dengan aturan peta pada kodomain adalah 2 kali dari setiap anggota domain. Nah, itu adalah penjelasan dari definisi fungsi. Nama saya Gladys Pramadani Ahmad, saya dari kelompok 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat fungsi. Fungsi into, yaitu jika ada anggota himpunan A tidak memiliki pasangan dari anggota himpunan B. Fungsi injektif, yaitu setiap anggota himpunan B hanya memiliki satu pasangan dari anggota himpunan A. Fungsi subjektif, yaitu fungsi jika setiap atau seluruh anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Fungsi bijektif, yaitu fungsi V merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi subjektif. Dengan kata lain, setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan dari anggota himpunan A dan masing-masing hanya memiliki satu pasangan. Perkenalkan, nama saya Najib Ibrahim. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam fungsi. Sebelumnya definisi fungsi telah dijelaskan oleh rekan saya pada video sebelumnya. Nah, baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang macam-macam fungsi. Yang pertama adalah fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi f sama dengan AB ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c adalah bilangan konstan. Nah, kemudian adalah fungsi linear. Suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax tambah b, di mana a tidak sama dengan 0, A dan B bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Selanjutnya adalah fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Fungsi identitas ditentukan oleh fx sama dengan x. Kemudian fungsi kuadrat. Suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat adalah apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c, di mana A tidak sama dengan 0 dan AB dan C bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Baiklah, itu adalah penjelasan macam-macam fungsi dari saya. Selanjutnya macam-macam fungsi yang lain akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis fungsi. Berikut fungsi tangga atau fungsi bertingkat. Suatu fungsi fx disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi fx
berbentuk interval-interval yang sejajar. Berikut contoh dan grafik. Berikut fungsi mutlak atau fungsi modulus. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi modulus atau mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. Berikut notasi dan grafiknya. Akhir fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min f(x), dan disebut fungsi genap apabila berlaku fungsi f min x sama dengan f(x). Jika f min x tidak sama dengan min f(x), maka fungsi ini bukan genap dan bukan ganjil. Untuk memahami fungsi ganjil dan fungsi genap, perhatikan contoh soal berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Abdullah. Saya perwakilan dari kelompok 4 semester 2 dari kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi komposisi. Sebelumnya, materi-materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya, rekan-rekan saya. Fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi f(x) dan g(x) hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi bisa yaitu dilambangkan dengan O dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Fungsi yang baru bisa terbentuk dari f(x) dan g(x) yaitu Fox dalam kurung Fox balas kurung dalam kurung X balas kurung sama dengan G dimasukkan ke F. Gof dalam kurung X, F dimasukkan ke G. Fungsi tunggal itu merupakan fungsi yang bisa dilambangkan dengan huruf Fox ataupun juga bisa dibaca dengan fungsi F bundaran G. Fungsi Fox ialah fungsi yang dikerjakan terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan F, sedangkan untuk fungsi Gof dibaca dengan fungsi G bundaran F. Maka Gof ialah fungsi dengan frekuensi maka Gof ialah fungsi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Rumus dari fungsi komposisi ialah seperti kayak gini. Dari rumus tersebut, di definisi yang didapat ialah jika f a b ditentukan rumus y sama dengan x. Jika g b C ditentukan rumus Y sama dengan Gx. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa fungsi yang melibatkan fungsi F dan G bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Itu ya. Perkenalkan, nama saya Rahmati Akuba. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat komposisi. Berikut akan kami berikan beberapa sifat dan fungsi komposisi, diantaranya adalah sebagai berikut. Apabila F tanda titik 2A arah panah B, G tanda titik 2B arah panah C, H tanda titik 2 C arah panah D, maka akan berlaku beberapa sifat seperti dalam kurung FOG dalam kurung S sama dengan dalam kurung GOF dalam kurung S tidak berlaku sifat komutatif. Buka kurung FO, buka kurung GOH, tutup kurung, buka kurung S, tutup kurung sama dengan buka kurung FOG, tutup kurung OH, buka kurung S, tutup kurung akan bersifat asosiatif. Apabila fungsi identitas 1 dalam kurung S, maka akan berlaku dalam kurung FOL, dalam kurung S sama dengan dalam kurung LOF,
dalam kurung S sama dengan F dalam kurung S. Contoh soal fungsi komposisi. Untuk memahami uraian di atas, berikut akan kami berikan contoh soal untuk fungsi komposisi yang sederhana. Perhatikan baik-baik ya. Soal 1, jika diketahui F dalam kurung S sama dengan 3S tambah 4 dan G dalam kurung S sama dengan 3X, berapa nilai dari dalam kurung FOG dalam kurung 2? Jawab, FOG dalam kurung S sama dengan F buka kurung G buka kurung S tutup kurung sama dengan 3 dalam kurung 3X tambah 4 sama dengan 9X tambah 4 dalam kurung FOG dalam kurung 2 sama dengan 9 dalam kurung 2 tambah 4 sama dengan 22.